Wilayah Kedu dalam hal ini Temanggung itu sebenarnya merupakan suatu pusat peradaban waktu dulu, zaman pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Dan di dalam prasasti sendiri yang sebagian besar adalah menerangkan tentang penetapan suatu daerah menjadi perdikan atau sima. Di situ dimunculkan pertunjukan-pertunjukan. Ada menari, ada ngebanyol itu melawak. Kemudian wayang juga ada di situ. Sudah sejak Hindu-Buddha, bahkan mungkin wayang itu adalah kreasi dari kita, bangsa Indonesia, yang sebenarnya merupakan ciri khas atau lokal genius, kemampuan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian ada yang namanya wayang Kedu. Tidak mengherankan karena Kedu ini merupakan kelanjutan dari budaya yang berkembang sebelumnya. Kalau dari referensi yang saya baca itu justru malah wayang Kedu ini lebih tua, terutama dari Gagrak Surakarta maupun Gagrak Yogyakarta. Jadi dengan kata lain, wayang Kedu ini merupakan kekayaan kita bersama, merupakan karya kerakyatan. Sehingga tidak mengherankan jika sampai akhir-akhir ini perkembangannya mungkin tidak sepopuler dari wayang Gagrak Surakarta maupun Gagrak Yogyakarta. Baik itu dari sisi cerita-ceritanya, karena kan tidak dibukukan, artinya cerita-cerita itu diangkat dari folklore yang memang hidup di masyarakat Kedu. Nyanding HP itu pada nyanding bojo anggapmu, anak-anak khas sekali dengan nuansa kerakyatan atau agraris, kehidupan agraris, mungkin itu berbeda dengan wayang di Gagrak Surakarta maupun di Yogyakarta yang memang mengambil cerita dari epos Mahabharata maupun Ramayana. Terkait wayang kerakyatan itu justru salah satu faktor daya tarik bagi saya sendiri untuk mendalami wayang Kedu itu, karena ya bukan berarti di wayang Kedu itu tidak ada cerita tentang keraton dan kerajaan ya, seperti wayang pada umumnya juga ada, tetapi aspek-aspek tentang kerakyatan dan juga yang semulanya ningrat terus jadi masyarakat biasa seperti misalnya Dewi Sri dan juga Raden Nurunan ataupun Turunan, itu juga diekspos dalam wayang Kedu, dan juga ada adegan-adegan di luar keraton itu sendiri yang kalau di wayang Kedu itu menjadi satu poin kuat begitu. Nah, tapi memang wayang itu secara umum kalau di Jogja, bahkan misalnya di Jogja itu budaya rakyat yang sebenarnya masuk ke keraton, nah lalu menjadi trademarknya keraton setelah masuk ke keraton itu tadi, tapi tetap akarnya itu berada di rakyat. Berbicara wayang Kedu, kita harus berbicara Kedu sebagai sebuah wilayah budaya pada masa lalu, bukan Kedu sebagai sebuah daerah otonomi atau sebagai sebuah daerah administratif pada masa kini. Karena Kedu pada masa lalu itu merupakan sebuah wilayah yang luas, yang meliputi dari, kalau sekarang ada beberapa kabupaten dari Temanggung sendiri, Kabupaten dan Kota Magelang, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen.
Wayang Kedu yang ada di Temanggung lebih dikenal dengan wayang Kedu pada era Morowongso yang masih tertinggal atau masih ada di Temanggung. Di sini wayang Kedu masih disimpan oleh seorang dalang yang juga keturunan dari dalang pada masa lalu yang masih bisa menceritakan silsilahnya dan juga masih menyimpan wayang yang diyakini wayang yang berusia 7 turunan. Dan kalau kita hitung setiap turunan itu ada usia sekitar 50 tahun, itu berusia 350 tahun. Dan wayang Kedu ini merupakan wayang yang tua, wayang yang mempunyai ciri khas khusus, wayang yang diyakini juga menjadi babon wayang gaya Yogyakarta dan wayang Surakarta. Kami, pemerintah di Kabupaten Temanggung, sangat mengapresiasi dengan adanya koleksi wayang Kedu yang disimpan oleh Mbah Yatman Siswawisono. Alkisah. Pada zaman dahulu, Ki Moyo Truno merupakan dalang yang kondang kaloko karena merupakan keturunan Pangeran Panjangmas. Karirnya menjadi sebuah pencapaian besar bagi seorang dalang pada zamannya. Kendati demikian, ia tetap rendah hati dan tidak sombong akan prestasinya tersebut. Suatu hari, seseorang datang ke rumahnya dengan tujuan untuk memberikan undangan tampil pewayangan selama 2 hari 2 malam di suatu daerah bernama Segandul. Daerah ini berada di perbukitan yang menyambung dengan Gunung Prau dan sekitarnya. Tentu saja, Moyo Truno menyanggupinya. Singkat cerita, sebelum pergi menuju Segandul, anak Moyo Truno yang bernama Mentosono sedang sakit cacar. Ia kemudian meminta beberapa buah wayang kepada ayahnya dengan tujuan untuk menemani di rumah selama dia ditinggalkan ketika ayahnya pentas. Tentu saja, Moyo Truno yang juga sangat sayang terhadap anaknya kemudian memberikan 8 wayang untuk menemani anaknya yang sedang sakit dan terpaksa harus di rumah selama pementasan wayangnya. Moyo Truno kemudian berangkat menuju Segandul. Di malam pertama, tidak ada yang mencurigakan. Namun, di malam kedua, saat menjelang pentas, salah seorang wiyogo atau penabuh harus pulang ke rumah karena ada pekerjaan lain. Saat berpamitan dengan semua kru, pemimpin dari kawasan tersebut atau sebut saja Pak Lurah Segandul menyambut sang wiyogo dan memberikan sekeranjang kunyit. Sang wiyogo sempat menolak kunyit tersebut. Namun, lurah tersebut menyarankan untuk tetap mengambil 1 atau 2 rimpang agar dapat berguna saat keluar dari wilayah ini. Sang wiyogo kemudian mengiyakan dan mengambil kunyit tersebut. Pak Lurah kemudian berpesan agar ketika meninggalkan tempat tersebut, sebelum 7 langkah jangan menengok ke belakang. Naas, saat sebelum 7 langkah, sang wiyogo justru menengok ke belakang. Seketika dia terkejut karena tempat yang tadinya ramai gelar gumilar tersebut berubah menjadi hutan sepi yang gelap gulita. Semua peralatan yang ada berubah menjadi batu. Moyo Truno dan seluruh wiyogonya hilang tak bersisa. Nami kula Yatman Siswawisono. Kula kepetang
dalang turun inggih ingkang ting mriku nerasaken dalang gaya kedu awit menapa bapak kula ugi dalang gaya kedu. Lajeng mulai pedalangan menika tahun 73 kula sinau kalian bapak menika gaya kedu. Lamun negara Ngastina negara kang panjang kunjung pasir bukir gemah ripah loh sinawi panjang marang dawa punjung igul-igul yen jeneng kala sepira ta dawa lan dhuwuring negari. Saking ngendikanipun bapak menawi kula termasuk turun pitu saking Ki Marawangsa. Menawi saking Ki Panjangmas ngendikanipun bapak kula turun kaping 11. Silsilah dalang kedu tersebut sebagai berikut. Ki Panjangmas pertama bermenantu Ki Lebdojiwo. Ki Lebdojiwo beranak Ki Wayah atau Redi Suto pertama. Kemudian Redi Suto pertama bermenantu Rogo Bondo atau Redi Suto kedua memiliki putra Bagus Mulyono alias Ki Panjangmas kelima. Kemudian berputra utama 2 orang bernama Marawangsa dan Maraguno. Marawangsa merupakan seorang dalang kedu yang membuat gagrak Temanggungan. Maraguno merupakan dalang kedu yang mewariskan gagrak Banyumasan, Bagelenan, dan Wonosaban. Kemudian dari jalur Marawangsa lahirlah Mayatruno. Kemudian Mayatruno berputra Mentosono hingga seterusnya Sutrosono serta kakak beradik Widisono dan Adisono. Jalur Widisono melahirkan Sujo Wisono hingga berakhir pada Ki Yatman Siswo Wisono. Sedang jalur Adisono melahirkan Ki Wasono, lalu Witriyono dan Sindu yang juga dalang. Rikala semanten menika kirang langkungipun taun 76 kadosipun menika Temanggung mulai duduh-duduh gaya kedu awit rikala semanten sampun badhe punah ingkang saengga teng mriku niku lajeng wayang kedu wonten mriki saged ketingal. Wayang kedu mulai banyak dikenal dan diteliti, kemungkinan yang mengawali adalah Mas Gunawan Purwoko. Beliau juga seorang dalang, seorang seniman karawitan juga. Pada tugas akhirnya di ISI Yogyakarta, jurusan karawitan, Mas Gunawan menulis tentang pakliran wayang kedu, baik dari sisi gendingnya maupun dari sisi paklirannya. Sejak tahun 2008 kebetulan saya masih belajar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan Seni Karawitan. Saya mengumpulkan data bersama dengan bapak saya Ki Legowo Cipto Karsono tentang pakliran atau wayang kulit gaya kedu Temanggungan. Karena wayang kulit gaya kedu Temanggungan itu bisa dibilang terputus mata rantai pelestariannya, jadi kami terhambat oleh minimnya narasumber, kemudian minimnya literasi tentang wayang kulit gaya kedu Temanggungan. Sampai pada akhirnya saya menjelang tugas akhir, saya sendiri merasa prihatin dan sayang apabila secara bentuk boneka wayangnya masih bisa ditemukan di daerah Temanggung, tapi dalam penyajiannya
kebanyakan dalang-dalang Kedu Temanggungan itu hanya menyajikan boneka wayangnya dan konteks ceritanya saja dalam pakeliran. Nah, sampai pada akhirnya kami bertemu dengan salah seorang tokoh pengerawit sepuh. Jadi Ki Pratiwanggono, itu kebetulan beliau latar belakangnya pendidikan juga tinggi dan gemar sekali menulis. Beliau juga setiap kali nabuh itu nabui dalang-dalang sepuh tempo dulu itu selalu dicatat. Nah, itulah yang saya anggap sebagai penyelamat tentang iringan gaya Kedu Temanggungan. Setelah data notasi iringan dari Patalon, Manguyuyu, Patalon sampai Tancep Kayon sampai Bubaran bisa ditemukan, bisa kita ketahui, kemudian saya angkat untuk tugas akhir dan alhamdulillah juga didukung oleh dosen-dosen pembimbing saya pada waktu itu. Berdasarkan analisa ukel balungannya dan berdasarkan hasil komparasi antara balungan gending pakeliran gaya Kedu Temanggungan, gaya Yogyakarta, gaya Surakarta. Yang paling enak kita untuk mengkomparasikan kan gaya Yogyakarta dan Surakarta yang muaranya jelas. Oh, ini ukel balungannya seperti ini berarti dekat dengan Surakarta misalnya. Seperti Kedu Wonosaban, terus gaya Banyumasan itu kan dekat sekali dengan gaya Surakarta. Maka karena Kedu Temanggungan ini jenisnya seni kerakyatan, maka kan kita tidak ada patokan tersendiri. Jadi menurut kemampuan dan kreativitas si pelaku itu sendiri dan masyarakat pendukungnya. Berbeda dengan gaya Surakarta dan Yogyakarta yang memang ada pusat peradabannya seperti keraton. Setelah dikomparasikan, dianalisa, ternyata lebih dekat dengan Yogyakarta. Maka kita sepakati untuk sebagian besar kita sajikan dengan pola garap gending dan garap tabuhan gaya Yogyakarta. Menawi zaman bapak menika ingkang naminipun menika wayang Kedu ngoten niku gamelanipun namung Othok Obrol. Namung kados piyambak napa kados kula piyambak saupami kok teng mriku niku badhe nggegeki nggen Othok Obrol niku raose kok sampun ketilaran kalian zaman. Pramila nggih mboten ketang awon-awon tetep kula jangkep. Gamelan yang digunakan untuk iringan pakeliran gaya Kedu Temanggungan menurut sejarah dan keterangan dari para narasumber menggunakan gamelan Othok Obrol, jadi belum memakai gamelan ageng atau gamelan yang riciannya, instrumennya itu lengkap seperti gamelan yang digunakan pada saat ini. Niki inten-intenan kembang katu. Pun werni-werni.
sejak umur 9 tahun saya sudah diajari natah dengan kakek saya. Tapi natah saya itu gaya Yogyakarta. Apa bedanya gaya Yogyakarta dan gaya Kedu? Gaya Yogyakarta itu kalau racian tatahan itu sama saja, karena tatahan wayang itu ada beberapa macam. Ada yang namanya teratasan, ada namanya tatahan bubukan, bubuk iring, langgatan, lalu semut dulur, ada tatahan serunen, ada tatahan sekar katu, ada tatahan patran, ada rambut gayaman, ada rambut gimbal, dan lain-lain. Ini namanya wajian. Yang menonjol sekali kalau tatahan Yogyakarta, mas-masan itu ada bubuk iringnya 2. Tapi kalau Kedu itu bubuk iringnya hanya 1. Kalau wengkon atau wangunan itu juga beda. Wengkon-wengkon tinggi badan itu kok mirip dengan gaya Jogja. Wayang model Pakualaman itu juga mirip dengan Kedu. Lajeng ugi menika Nak Sindu. Nak Sindu menika nggih piyambakipun dalang Kedu. Menika putranipun Pak Wasono. Menawi Pak Wasono menika nek kula Pak Lik namung tunggal wujud. Persik dan permatan batang wonten ingkang sabawa kepasan sejeliyat ketik apa Dewa Tanding Sok Menolo. Nama saya Sindu Duyanto. Saya anak dari Ki Wasono dan adik dari Witriyono. Untuk saya mementaskan wayang Kedu pada awalnya itu saya cuma tanda tanya, apakah saya bisa ya saya mementaskan gaya Kedu punya bapak ini. Tapi kenapa kok nggak bisa? Wong saya lakon turunan itu saya hafal. Tokoh-tokoh yang dimainkan juga ada itu wayangnya. Iringannya juga saya bisa buka notasi. Kenapa kok saya nggak bisa? Nek riyen niku lakon niku namung tertentu, Mas. Dados menawi ruwat bumi niku Bima Sawah. Menawi ruwat kangge tetanenang niku turunan. Lajeng menawi ruwat lari Murwakala. Menika sampun dados agenda. Untuk lakon-lakon khas Kedu itu membahas satu ya tentang kultur masyarakat setempat, folklore masyarakat setempat yang memang berkaitan erat dengan agrikultur ya, pertanian. Kalau di antara lakon-lakon khas Kedu itu yang menurut saya paling mendasari itu pesan bahwa ingatlah terhadap alam gitu. Baik lakon Dewi Sri atau Sengkan Nurunan maupun lakon
Dewi Roro Upas. Itu kan pesan terbesarnya bagi saya itu jangan macam-macam sama alam begitu. Karena kalau sudah alam bertindak, ya repot nantinya begitu. Eloknya elo lalelo kacang goreng kacang kapri diwolak walik gosong tung 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 tang dong dong nung tak tok 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 dulek roning altara ning tal pinur ping sastra menawi kok kula sampun boten saged nyambut damel utawi kula kok sampun boten wonten nggih boten ketanting mriku niku putu ponakan kula sampun gadah raos mbok menawi mangkih ingkang ngendhong wayang menika nggih menika menawi anak kula kok boten wonten ingkang purun menawi temtunipun wonten putu ponakan wonten daerah Patihan Kudus. Namung menawi mboten enten ingkang ngrasake malah menawi kados kula rumaos napa nggih? Rumaos kecewa mawon. Di kurang jawa sami-sami. Teman saking sakno anggih menenggah Kanjeng Yang Durna. Harapan saya bisa terus lestari berkembang sejajar dengan gaya-gaya patriran gaya daerah lain, bisa diketahui dan dicintai oleh masyarakat Temanggung sendiri, karena memang sekarang masyarakat kita ini masih awam. Wayang Kedu itu yang seperti apa, penyajiannya yang seperti apa. Satrio Soko Pegal-Pegalan tanpa Sesuatu tidak mungkin akan lestari apabila tidak berkembang. Dasa muka dititalining Kumbakarna luwe galak repat nyokang kapipit kadedesan parsa dandang kayu mati mbabar wite sesemeyang mringgaliye ron mawur ning karangan